Jadi misalnya fakta bahwa ada ribuan orang yang demonstrasi di jalanan pada akhir 2019 itu ya, bahkan ada mahasiswa yang meninggal dunia sampai luka-luka dan lain sebagainya, itu tidak dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-Undang KPK. Ya itu saja sebenarnya sudah harus membuat kita gusar pada apa yang terjadi. Dan hati-hati, ini artinya ke depannya bisa jadi banyak uji formil lainnya, lagi-lagi yang terkait dengan proses legislasinya yang ugal-ugalan, itu cenderung akan dilihat bukan sebagai masalah oleh Mahkamah Konstitusi. Itu saya kira tidak bisa dilihat semata-mata sebagai tes seperti biasanya, ya, karena kita harus kaitkan dengan fakta bahwa KPK itu memang sudah dibunuh sebenarnya sejak 2019 dengan adanya revisi Undang-Undang KPK. Dan kita tahu dari revisi Undang-Undang KPK itu sebenarnya yang ingin dihilangkan adalah independensinya. Nah, salah satu cara yang efektif sekali untuk menghilangkan independensi KPK memang untuk membuat staf-stafnya ini yang selama ini berjuang terus ganti-ganti komisioner, ganti undang-undang, mereka yang menjadi tulang punggung KPK. Nah, artinya kalau KPK-nya ingin dibuat mati atau tidak efektif, maka orang-orang ini yang harus disingkirkan. Gitu. Jadi saya kira cara berpikir kita bahwa ini nggak lulus tes terus protes, itu keliru, cara yang sangat salah, cara pandang seperti itu. Karena yang tengah terjadi adalah mereka dengan sengaja memang disingkirkan. Buktinya apa? Satu, kita harus objektif untuk melihat apakah betul sekelompok staf yang sebenarnya menurut undang-undang dialihkan saja statusnya, ini bukan newly recruited ya, bukannya orang yang mau masuk KPK kemudian dites, tapi ini adalah orang-orang yang memang sudah di situ, ada yang sudah lebih dari 10 tahun bahkan, sudah dapat penghargaan dari presiden dan lain sebagainya, kok dites lagi? Itu saja dulu logika paling mendasar gitu. Kemudian yang kedua juga kita harus perhatikan bagaimana tes itu dikonstruksikan. Apakah betul satu yang membuat itu harus misalnya lembaga-lembaga yang tidak ada kaitannya dengan urusan tes kepegawaian ASN pada umumnya, yaitu misalnya BIN, ya, kemudian TNI Angkatan Darat dan lain sebagainya. Itu saja sudah bisa dipertanyakan. Kemudian yang kedua juga konstruksi tesnya yang ternyata tidak ada kaitannya dengan kompetensi, melainkan hanya wawasan kebangsaan yang bahkan kalau kita lihat lebih lanjut, cara pertanyaannya ya, kemudian juga metode wawancaranya yang ternyata seperti dilaporkan ada yang 1 orang, ada yang 2 orang, ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, tidak seragam, tidak sistematis begitu kelihatannya. Itu juga menjadi indikasi yang kedua bahwa ini bukan tes biasa, tapi tes yang didesain untuk menyingkirkan orang-orang itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat dari 75 orang itu, sebenarnya kita bisa petakan tuh, pola-polanya ada. Misalnya ada dari 75 orang itu, yang 1 bermasalah dengan Ketua KPK. Bermasalahnya dalam arti di masa yang lalu misalnya ada pelaporan terhadap Pak Firly Bahuri misalnya. Kemudian ada pola lainnya, yaitu misalnya ternyata sebagian dari 75 orang itu terkait dengan satuan-satuan tugas yang memang punya kasus terkait dengan kasus besar yang sekarang juga sedang menjadi sorotan ya, berbagai OTT, menteri-menteri ya, kasus bansos dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi pola yang ketiga, itu memang orang-orang yang memang selama ini dianggap menghalangi ya beberapa pengambilan keputusan di KPK. Ada beberapa pola lainnya, tapi kalau kita lihat dari pola-pola itu,
kelihatan bahwa 75 orang ini seperti targeted. Orang-orang yang memang ditargetkan untuk keluar dari KPK. Nah, kemudian soal berikutnya adalah kita tahu SK yang sudah keluar, surat keputusan mengenai hasil tes wawasan kebangsaan itu, ternyata istilahnya di-non-jobkan, tidak diberi pekerjaan. SK-nya itu berbunyi dalam bahasa sehari-hari, berikan tugas-tugas Anda kepada atasan Anda. Kemudian dibiarkan saja begitu. Artinya memang tidak dipecat, langsung dikeluarkan begitu. Barangkali karena ada aspek ya mudah digugat juga apabila langsung SK pemecatan begitu. Tapi di non-jobkan itu artinya kan ada dua arti itu. Yang pertama adalah kasus-kasus korupsi besar yang selama ini berhasil 75 orang itu ungkap, itu akan terhenti secara signifikan. Ya, sekali lagi coba lihat track record-nya. Mulai dari Novel Baswedan, Yudi dan lain sebagainya ya. Itu kelihatan sekali apa saja mereka sudah lakukan. Kemudian yang kedua juga secara psikologis tidak diberi pekerjaan tapi dibiarkan ada di situ. Ya ibaratnya ya bengong-bengong lah begitu ya, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif atau mungkin tidak ada pekerjaan sama sekali, itu juga punya dampak psikologis yang sebenarnya meminta orang itu untuk mundur. Gitu. Saya kira cukup banyak kalau yang berkutat dengan suatu organisasi atau kantor paham cara untuk menyingkirkan orang, salah satunya adalah dengan tidak memberi seseorang itu pekerjaan sampai akhirnya dia ngerti dia memang disuruh mundur. Ya, jadi ibaratnya tangan bersih karena tidak dipecat, tapi sebenarnya mereka disuruh mundur. Itu sebenarnya yang tengah terjadi gitu. Nah, jadi waktu kalau boleh saya mundur sedikit nih, karena tes wawasan kebangsaan itu keluar beritanya hampir bersamaan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang revisi Undang-Undang KPK. Nah, itu juga perlu kita soroti. Karena waktu itu masih ada harapan, setitik harapannya, tapi masih ada harapan, masih ada orang-orang yang berpikirnya secara lebih menyeluruh, sistematis, melihat kondisi politik dan lain sebagainya, yaitu para hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi kita tahu sekarang ternyata putusannya juga kebanyakan menolak uji formil maupun material ya. Kita tahu kalau uji material itu yang terkait dengan isi undang-undangnya, satu-satu ya, Dewan Pengawas dan lain sebagainya per pasal, tapi ada lagi uji formil. Uji formil ini menguji proses legislasinya. Nah, proses legislasinya itu yang ternyata di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dianggap tidak menjadi masalah. Jadi misalnya fakta bahwa ada ribuan orang yang demonstrasi di jalanan pada akhir 2019 itu ya, bahkan ada mahasiswa yang meninggal dunia sampai luka-luka dan lain sebagainya, itu tidak dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-Undang KPK. Ya, itu saja sebenarnya sudah harus membuat kita gusar pada apa yang terjadi. Dan hati-hati, ini artinya ke depannya bisa jadi banyak uji formil lainnya, lagi-lagi yang terkait dengan proses legislasinya yang ugal-ugalan, itu cenderung akan dilihat bukan sebagai masalah oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi sekali lagi, lepaskan tes wawasan kebangsaan ini bukan tes biasa saja, dan sekali lagi harusnya kita kembalikan namanya alih status, alihkan saja karena ini bukan orang-orang baru yang direkrut, tapi bertahun-tahun yang lalu mereka sudah mengalami proses rekrutmen. Mereka bahkan sudah ada, yang saya tahu ya, karena sudah beredar juga di media massa dan media sosial, sudah melewati berbagai training oleh TNI dan lain sebagainya terkait dengan wawasan kebangsaan gitu. Jadi kan tidak logis kalau kemudian mereka harus mengikuti tes lagi. Sementara mereka sudah melewati tes bertahun-tahun yang lalu itu dan sudah secara konkret melakukan pemberantasan korupsi di lapangan. Oke. Pertama-tama selamat untuk Refly Harun dan kawan-kawan atas program barunya yang keren ini, Cangkir Opini ya. Berbincang, berpikir dan beropini. Saya kira ini akan jadi satu langkah yang penting sekali untuk kita selalu membincangkan secara kritis hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Selamat Mas Refly.
bersimpu, kepada siapa ku bersuara, kepada siapa ku bersujud, kepada siapa ku setia, kepada siapa ku rindu. Allahu Rabbi, berserah diri kepadamu. Allahu Rabbi, selamatkan keluargaku. Duhai Allah, tak cukup kata melukiskan rasa cintaku. Hidup dan matiku segalanya ku serahkan kepadamu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Duhai Allah, tak cukup kata melukiskan rasa cintaku. Hidup dan matiku segalanya ku serahkan kepadamu. Kau selalu ada di segala suasana hatiku. Kau selalu ada di setiap detak jantungku. Duhai Allah, tak cukup kata melukiskan rasa cintaku. Hidup dan matiku segalanya ku serahkan kepadamu. Ku serahkan kepadamu. Ku serahkan padamu. Kau selalu ada di segala suasana hatiku. Kau selalu ada di setiap detak jantungku.